Sikap seseorang di dalam melihat dan melewati sebuah momen yang dialami dalam hidup itu berbeda-beda. Ada yang tentu saja menganggap momen itu berlalu begitu saja. Ya sudah lewat, sudahlah. Tidak penting untuk dipikirkan. Entah itu indah, entah itu buruk, entah itu menyenangkan, entah itu menyedihkan. Lupakan saja, toh itu sudah lewat. Itu tidak bisa lagi kita ulangi. Namun ada orang yang tidak mau kehilangan momen, yang menganggap momen itu begitu berharga dan setiap momen itu sangat berharga. Dengan mata yang tentu saja tajam melihat momen itu sebagai sesuatu yang penuh dengan nilai. Bahwa tidak ada satupun dari momen dalam hidup manusia yang berlalu begitu saja tanpa pesan, tanpa inspirasi, tanpa kesan, dan tanpa kekuatan atau semangat yang berasal daripadanya bisa diraih atau didulang. Karenanya, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang melihat waktu itu sebagai sebuah momen atau kesempatan, maka mata iman membuat seseorang menghargai setiap momen. Dengan mata keyakinan kepada Tuhan, penguasa waktu dan pencipta waktu, maka seseorang akan tidak membiarkan momen demi momen berlalu begitu saja. Apalagi momen kebersamaan. Momen di mana ada cinta kasih dalam keluarga yang mungkin tidak bisa terulang lagi. Ada momen di mana kebersamaan itu bisa terjadi setelah itu berpisah dan berlalu hilang, tidak bisa diulang. Itulah sifat momen. Namun sebagai orang percaya, kita patut untuk memiliki sebuah mata iman yang dari Tuhan yang Maha Mulia, supaya kita bisa melihat bahwa selalu ada nilai-nilai mulia dari setiap momen yang kita alami, setiap peristiwa yang kita jalani, selalu ada nilai mulia itu. Yaitu apa nilai mulia itu? Nilai mulia berarti ada nilai keindahan ilahi dari dalamnya. Ada karakter ilahi dari sebuah peristiwa, dari sebuah momen. Dan karena begitu tinggi nilainya, maka dia terlalu indah untuk dilupakan. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani dalam Sabda Tuhan hari ini dari Mazmur yang indah di Mazmur 103 ayat 2-5. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Mazmur 103 adalah mazmur pengingat, sekaligus mengajak setiap umat Tuhan untuk bernostalgia mengenang-enang akan kebaikan Tuhan yang mulia itu. Tentu saja kebaikan yang bukan sekedar bicara apa yang diinginkan itu tercapai, apa yang diidamkan itu bisa diraih, tetapi kebaikan yang mulia dari Tuhan. Itu yang patut di dalam Mazmur 103 dalam kata pembukanya, jangan dilupakan. Segala kebaikan Tuhan itu adalah kebaikan yang mulia. Bukan kebaikan yang menurut kedagingan manusia atau kebaikan yang memang menurut maunya manusia, tapi kebaikan di mana Tuhan berbuat baik lewat segala kejadian dan peristiwa-peristiwa, momen demi momen yang berlalu. Di sana ada Tuhan yang berkomitmen memelihara orang yang menjalani momen demi momen itu. Karena Mazmur 103 itu berisi tentang bagaimana Tuhan yang ilahi itu dengan segala hal mulia yang dinyatakannya, dengan kebaikan yang mulia untuk umatnya, dia melakukan berbagai macam karya-karya mulia, mengampuni kesalahan manusia, menyembuhkan segala penyakit. Ada orang yang terampuni dan menganggap begitu saja, menganggap sudahlah memang Tuhan mengampuni dan memang saya pantas diampuni. Tetapi orang yang melihat dengan mata iman yang penuh dengan kemuliaan Tuhan akan melihat bahwa pengampunan akan kesalahannya itu adalah sebuah peristiwa yang terlalu indah untuk dilupakan. Tidak terbilang nilainya. Begitu juga saat sakitnya sembuh. Saat dia disembuhkan dari segala penyakit, dia tidak melihat itu hanya sebagai, oh iya memang sudah saatnya sembuh. Bukan itu. Tapi melihat ada tangan mulia Allah yang menyembuhkan penyakitnya. Dan ada nilai mulia Allah yang dinyatakan justru lewat penyakitnya. Tidak berlalu begitu saja. Juga saat ditebus hidup kita dari lubang kubur, dimahkotai dengan kasih setia dan rahmat,
dan hasrat kita dipuaskan dengan kebaikan. Masa muda kita selalu baru seperti burung Raja Wali. Semua itu Tuhan nyatakan agar kemuliaannya sungguh dinyatakan dan dialami oleh setiap orang yang melewati momen-momen tersebut. Karenanya hari ini mungkin yang merasa kehilangan momen, merasa ya sudah lewat, yang hangat kebersamaan itu sudah lewat dan tidak bisa diulang. Saya ingin mencoba mengulang tapi nggak bisa. Saya mau mencoba mengulangi lagi dengan format yang sama, dengan setting yang sama, dengan tempat dan peristiwa yang sama. Tidak bisa seperti yang dulu terjadi saat momen kebersamaan hangat itu dialami. Namun dengan mata iman dari Tuhan yang Maha Mulia, kita mampu menemukan hal-hal mulia dari setiap momen yang hangat itu. Dan itu yang tidak akan hilang. Momennya sudah hilang, sudah lewat, sudah berlalu. Tetapi pesannya, hal mulia dan inspirasi dari momen itu tidak pernah hilang. Karena tertanam di hati. Menjadi pendorong untuk jiwa tetap bersemangat. Menjadi penyemangat hidup untuk tetap melangkah. Karena momen yang hangat itu, momen yang paling berkesan, momen yang paling indah, momen di mana Tuhan menyatakan kasih-Nya buat kita. Karenanya temukanlah nilai-nilai mulia dari momen yang sudah berlalu, walaupun momen itu momen yang menyedihkan, momen yang merugikan, momen yang mungkin tidak mau kita ingat dan ulang lagi. Tapi di momen itu temukanlah nilai mulia. Allah sedang bekerja lewat momen-momen itu. Momen yang menyenangkan maupun menyedihkan, Allah sedang menyatakan kemuliaannya. Dia selalu menunjukkan kebaikannya. Dan itu yang membuat sebuah momen yang walaupun sudah lewat, tidak terbilang nilai-nilainya. Dan karena tidak terbilang nilai-nilai dari momen yang sudah lewat itu, maka itu juga menjadi sungguh terlalu indah untuk dilupakan. Marilah kita mengenang-enang momen-momen di mana Tuhan bekerja. Momen-momen susah di mana Tuhan sedang menggendong kita. Momen-momen berat di mana Tuhan sedang memikul beban kita. Momen-momen yang tidak mudah kita lewati, masa air mata yang penuh dengan kepedihan. Tetapi Tuhan lagi menampung air mata kita waktu itu di kehadirat-Nya yang agung. Mari kenang kebaikan Tuhan dan jangan lupakan itu, seperti yang firman Tuhan katakan. Dan kalau sudah tidak melupakan kebaikan Tuhan, kita tidak pernah henti memuji Tuhan. Semua sudah berlalu, kita tidak bisa ulang lagi, tidak bisa reka lagi, tidak bisa dibuat ulang lagi. Tetapi bersama dengan Tuhan kita bisa mendulang hal yang mulia. Bersama dengan Dia kita bisa melihat betapa kejadian itu dahsyat dan ajaib. Karena ada Tuhan yang dahsyat dan ajaib menyertai kita dalam momen-momen tersebut. Selamat berkomitmen kepada Tuhan penguasa momen. Dan selamat tetap hidup di dalam keindahan kasih Tuhan yang membentuk kita tanpa henti. Tuhan belum selesai menjadikan kita. Ada momen yang sudah berlalu, tapi di depan Tuhan juga akan sediakan momen-momen baru, di mana di situ akan jadi ada keindahan-keindahan baru yang juga tidak pernah akan dilupakan kemudian. Tuhan mengasihi kita sekalian. Selamat berjalan bersama dengan Tuhan yang mulia, dan temukanlah segala kemuliaan Tuhan di balik segala peristiwa dan momen hidup kita. Amin.